Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas tidak hanya terkenal karena kecerdasannya, ia juga terkenal karena kebijaksanaannya. Selain menyelesaikan permasalahan di istana, Abu Nawas juga sering menyelesaikan persoalan rakyat. Teman-temannya selalu merindukan kejenakaan dan kecerdasan Abu Nawas. Tidak seru rasanya jika berkumpul tanpa kehadirannya. Sudah beberapa hari ini, Abu Nawas tak hadir di kedai. Teman-temannya sangat merindukan kehadirannya. Masing-masing berusaha membuat lelucon sendiri untuk yang lain. Pada saat itu, datanglah seorang lelaki. Ia mencari Abu Nawas. Ada persoalan yang ingin ia tanyakan padanya. Karena Abu Nawas tak ada, teman-temannya menawarkan untuk menggantikannya mencari solusi. Lelaki itu setuju dan mulai menceritakan masalahnya. Aku memiliki rumah yang sangat sempit. Aku tinggal bersama istri dan 8 orang anak. Bisa kalian bayangkan rumah yang sempit dihuni 10 orang bersama-sama. Apalagi makin besar anak-anak kami, makin rumah itu terasa sempit. Kami semua merasa sesak di dalamnya. Sampai-sampai kini kami merasa tidak bahagia. Teman-teman Abu Nawas mulai menawarkan solusinya. Mungkin sudah saatnya kau membeli rumah yang lebih besar, usul salah seorang di antaranya. Tidak bisa, aku tidak punya cukup uang untuk membeli rumah baru. Kalau begitu, kau bangun saja beberapa ruangan lagi. Rumahmu akan jadi lebih luas, usul yang lain. Kalau bisa, pasti sudah kulakukan dari dulu. Tapi aku tak punya tanah lagi di sekitar rumahku, jawabnya. Apakah anak-anakmu masih kecil? Mungkin yang besar sudah bisa tinggal terpisah denganmu. Jika penghuninya berkurang, rumahmu akan terasa lebih lapang. Itu juga tidak bisa. Anak-anakku masih belum cukup dewasa untuk tinggal terpisah dariku. Mereka semua masih tergantung padaku. Semua teman-teman Abu Nawas pun terdiam. Tak ada lagi yang bisa menemukan solusi untuk lelaki itu. Setelah beberapa lama berdiskusi bersama, mereka akhirnya sepakat bahwa hanya Abu Nawas yang bisa mencari jalan keluar. Lelaki itu disarankan menemui Abu Nawas di rumahnya. Beruntung saat itu Abu Nawas memang sedang ada di rumahnya. Begitu bertemu dengan Abu Nawas, lelaki itu langsung menceritakan masalahnya. Ia juga melengkapi ceritanya dengan semua kemungkinan yang tak bisa ia lakukan. Abu Nawas menyimak penuturan orang tersebut dengan seksama. Setelah selesai, baru ia menanggapinya. Apakah kau punya seekor domba? Tanya Abu Nawas. Tidak, jawabnya. Ia tidak tahu apa hubungan domba dengan masalah yang ia ceritakan. Namun ia percaya bahwa Abu Nawas cerdas dan bijaksana. Tapi aku bisa membelinya, lanjutnya. Kalau begitu, belilah seekor dan peliharalah di dalam rumahmu. Lelaki itu heran dengan saran Abu Nawas. Bukankah rumahnya akan menjadi lebih sesak jika ditambah seekor domba yang tinggal di dalamnya? Tapi karena telah meminta tolong pada Abu Nawas, ia menaati sarannya. Beberapa hari kemudian, lelaki itu datang lagi. Wahai Abu Nawas, sejak ada seekor domba di rumahku, kami semua makin merasa sesak, katanya.
Kalau begitu, belilah beberapa ekor unggas, tempatkan mereka di dalam rumahmu juga. Jawab Abu Nawas. Lelaki itu menuruti saran Abu Nawas lagi. Beberapa hari kemudian, ia kembali dengan keluhan yang sama. Sekarang belilah anak unta, pelihara juga di dalam rumahmu. Saran Abu Nawas makin tak masuk akal. Tapi lelaki itu bersabar. Siapa tahu, kali ini akan benar-benar berhasil. Sayangnya, beberapa hari kemudian ia kembali. Abu Nawas, setelah ditambah domba, beberapa unggas, dan anak unta, rumah kami makin terasa bagaikan neraka. Kami benar-benar tak tahan lagi tinggal di dalamnya, keluhnya. Baiklah, kalau kalian sudah tak tahan lagi, sekarang juallah domba itu. Tanpa pikir panjang, perintah Abu Nawas dilaksanakan sampai beberapa hari kemudian lelaki itu tak kembali. Kali ini ganti Abu Nawas yang pergi ke rumahnya. "Bagaimana kabarmu?" tanya pada pemilik rumah. "Kami merasa lebih baik sejak menjual domba itu. Rumah kami terasa lebih lapang." Wajah lelaki itu memang tampak lebih ceria. "Kalau begitu, sekarang juallah unggas-unggas itu," kata Abu Nawas. Sekali lagi, lelaki itu langsung melakukannya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang lagi. Ia menanyakan kabar lelaki itu lagi. "Kami merasa lebih baik lagi sekarang. Rumah kami terasa makin nyaman," katanya. "Baguslah kalau begitu. Sekarang juallah anak unta itu." Abu Nawas pun pergi setelah mengatakan saran itu. Tentu saja lelaki itu langsung melakukannya. Setelah beberapa hari, Abu Nawas menemui lelaki itu lagi. "Sekarang bagaimana kabarmu?" tanyanya. "Abu Nawas, ternyata kau benar-benar menolongku. Setelah anak unta itu dijual, rumah kami benar-benar terasa lapang. Sekarang kami merasa benar-benar betah di rumah." Lelaki itu berkata dengan wajah penuh kebahagiaan. Kini lelaki itu mengerti, rumah lapang atau sempit hanyalah soal anggapan. Jika ia berpikir rumahnya sempit, maka itulah yang dirasakannya. Sebaliknya, jika ia merasa rumahnya cukup lapang, itu pula lah yang dirasakannya. Ia pun bersyukur karena memiliki rumah yang dapat menampung semua anggota keluarganya. Sekian, terima kasih. Semoga kisah ini bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.